Bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono meninjau persiapan sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat Menengah Atas 43 Magelang pada Minggu kemarin. AHY melihat langsung kondisi fasilitas yang disediakan seperti asrama putra dan putri, ruang guru, ruang makan, ruang kelas, bahkan laboratorium. Menurutnya fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat sudah sangat lengkap dan dapat segera digunakan. AHY mendorong bangunan sekolah rakyat agar bisa dipermanenkan di setiap kabupaten kota sehingga menambah harapan pendidikan yang layak bagi calon siswa berlatar belakang dari keluarga tidak mampu. Sekolah rakyat ini akan menampung 100 siswa yang terbagi di dalam 4 kelas. Masing-masing kelas akan diisi oleh 25 siswa. Pak Presiden tidak ingin menunggu atau ditunda-tunda lagi, harus segera. Tapi tentunya Kementerian PU bersama Kementerian Sosial terus mencari lokasi-lokasi yang lebih permanen. Harapannya nanti ke depan masing-masing kabupaten kota punya satu sekolah seperti ini, dan ke depan tentunya untuk Magelang termasuk wilayah lainnya di sekitar Magelang ini akan kita tentukan lokasinya termasuk pembangunannya. Kalau ini sifatnya memang renovasi dari yang sudah ada existing dengan anggaran yang dialokasikan di sini kurang lebih 4,2 miliar ya untuk memperbaiki, termasuk tadi mengisi ada tempat tidur, meja-meja, mebel-mebel ya, ini juga penting karena memang harus disiapkan dengan. Pemirsa, penyelenggaraan sekolah rakyat mulai beroperasi hari ini. Di antaranya adalah sekolah rakyat yang ada di Surabaya, Jawa Timur dan di Medan, Sumatera Utara yang sudah mulai rangkaian agenda di hari pertama. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Belinda Firda di Unesa, Jawa Timur dan Edi Sumbiring dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke Belinda terlebih dahulu. Belinda, selamat pagi. Bagaimana pelaksanaan hari pertama sekolah rakyat di Jawa Timur? Valeri dan pemirsa, pelaksanaan sekolah rakyat di Jawa Timur dimulai hari ini. Salah satunya di tempat saya melaporkan, ini ada di Universitas Negeri Surabaya. Di sini untuk sekolah rakyatnya diberi nama Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya. Jadi memang di seluruh Indonesia ini ada 100 dalam pelaksanaan di periode pertama ini. Dan di Surabaya ini menjadi sekolah rakyat dengan nomor 21. Dan memang rangkaian untuk sekolah rakyat sudah dimulai hari ini dengan beberapa kegiatan MPLS. Jadi memang para siswa yang ada di belakang saya, Valeri dan juga pemirsa, ini belum memulai untuk kegiatan belajar mengajar, namun mereka terlebih dahulu ada beberapa agenda yang akan dilewati. Pagi ini mereka akan mengikuti secara serentak pembukaan yang akan dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial yang sesaat lagi akan segera dimulai. Kemudian nanti siang mereka akan mengikuti cek kesehatan. Baru sore nanti ini mereka akan ada satu prosesi untuk perpisahan dengan orang tua. Nah, untuk lebih jelasnya, Valeri juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk bertanya kepada Kepala Sekolah SRMA 21 Kota Surabaya yang akan menjelaskan bagaimana untuk proses kurikulum pembelajaran di sini. Bu Prapti, bisa dijelaskan apa yang membedakan SRMA ini dengan sekolah umum, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, sekolah rakyat ini memang sangat berbeda dengan sekolah menengah atas lainnya, ya, terutama kurikulum, kemudian input siswa ya. Untuk input siswa ini adalah bagi mereka yang ada di keluarga desil 1 dan 2 inputnya ya Mbak ya. Kemudian yang kedua yaitu kurikulumnya. Tentu saja sekolah rakyat ini berkonsep dengan boarding school. Jadi dan mengadopsi kurikulum nasional dengan sekolah boarding school.
Jadi kita untuk menekankan karakter ya, pembinaan karakter seperti hari ini kita sudah memulai ya beroperasi pertama kali kita menerima siswa dengan kegiatan MPLS seperti sekolah-sekolah lainnya ya. Jadi mereka datang hari ini untuk cek kesehatan, kemudian mereka disambut oleh wali asuh ya. Di boarding school itu ada wali asuh, kemudian cek kesehatan, kemudian nanti wali asuh ini menerima siswa itu di asrama ya. Kemudian setelah itu mereka akan mendapat ya orientasi ya selama kurang lebih 2 bulan untuk pembinaan karakter ya. Untuk pembinaan karakter. Bagaimana dengan outputnya? Output itu juga sama dengan kurikulum nasional ya, lulusannya itu diharapkan sama dengan setara dengan sekolah lain. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat. Bu Prapti, singkat, ini untuk adik-adik bisa ketemu dengan orang tua bebas kapan saja atau seperti apa? Ya, sebagai arahan dari pusat ya, itu memang orang tua bisa berjumpa dengan orang kapanpun ya, every time ya. Tapi dengan diformulasikan dan kemudian dikondisikan keadaan kegiatan belajar di sekolah maupun di asrama ya. Jadi nanti kita bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang tua. Kita semuanya 24 jam pokoknya ya. Kapan orang tua kangen bisa menemui tapi dengan kondisi kondisional tertentu. Itu sudah kita komunikasikan dengan orang tua tentunya. Terima kasih banyak Bu Prapti. Nah Valeri, kita sudah tahu bahwa memang kalau di SRMA ini ada upaya untuk penumbuhan karakter, begitu ya maksud kami. Dan selanjutnya saya akan tanya kepada salah satu siswa bagaimana tanggapan mereka terkait SRMA, begitu ya. Karena ini hari pertama, ada Naila di sini. Naila boleh berdiri. Mengikuti SRMA di sini. Oke, bisa ya. Oh ya, ini kan kamu akan tidak ketemu dengan orang tua, kemudian ini kegiatannya, ini informasinya setiap hari bahkan sampai hari Minggu. Tanggapan? Oke, ya udah kalau itu selamat menikmati sekolah di sini. Semoga kamu bisa mengambil ilmunya, ya. Baik, kami mengalami kendala komunikasi. Terima kasih pada jurnalis Metro TV Belinda Firda. Kita akan beralih ke jurnalis Edi Sumbiring di Medan, Sumatera Utara. Edi, selamat pagi. Bagaimana nih hari pertama masuk sekolah rakyat menengah pertama dan apa saja kegiatan di sana? Oke, tadi namanya apa, Bayu? Yunus. Ya, hobinya tadi boleh main, sepak. Valeri dan juga pemirsa, pemerintah meresmikan program sekolah rakyat secara serentak di seluruh Indonesia hari ini. Dan saat ini saya berada di salah satu sekolah rakyat menengah pertama yang hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah, tepatnya di Balai Sentra Bahagia Dinas Sosial Kota Medan. Dan dapat saya gambarkan beginilah kondisi ruangan tempat para siswa ini nantinya belajar. Ada sekitar 30 siswa di sini dan mereka saat ini sedang saling memperkenalkan diri dengan teman-teman baru dan saling berinteraksi dan bersosialisasi. Orang tua juga masih boleh diperkenankan masuk untuk melihat anak-anak mereka mengikuti kegiatan hari ini yang dilakukan di sekolah. Nah, tadi kami juga memantau seluruh siswa ini sangat antusias datang ke sekolah rakyat. Mereka diantar ke sekolah oleh orang tua maupun keluarga dengan membawa tas ataupun koper yang berisi pakaian atau barang-barang kebutuhan lainnya seperti ember dan ke dalam sekolah di hari pertama masuk ini dan melakukan registrasi yang dimulai pukul 7.30 tadi. Di sekolah rakyat ini siswanya akan tinggal di asrama sehingga di hari pertama peresmian ini orang tua juga ikut datang sekaligus mengantarkan anaknya masuk ke dalam asrama. Namun hari ini memang kegiatan belajar mengajar belum dimulai. Untuk hari pertama masuk sekolah rakyat ini, seluruh siswa baru akan mengikuti pemeriksaan kesehatan. Nanti juga ada acara penyerahan dari orang tua ke pihak sekolah. Setelah itu para siswa akan mengikuti kegiatan masa pengenalan sekolah. Dan terakhir para siswa akan mengikuti tes DNA yang dilakukan oleh sekolah. Sebanyak 100 siswa yang diterima terdiri dari 55 pelajar putri dan 45 pelajar putra.
Mereka dipilih melalui proses seleksi dan seluruhnya berasal dari keluarga kurang mampu di Kota Medan. Lokasi ini akan menjadi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 2 Kota Medan. Program Sekolah Rakyat yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim di Indonesia. Terdapat 4 ruang kelas belajar dengan 22 kamar asrama putri dan 5 kamar asrama putra yang siap digunakan. Sejumlah sarana seperti ruang kelas, ruang asrama, perpustakaan, laboratorium komputer, rumah guru, musola, toilet, kantin, serta fasilitas olahraga dan musik telah disiapkan. Pantauan di lokasi menunjukkan ruang kelas telah lengkap dengan meja, kursi dan papan tulis, begitu pula dengan asrama putra dan putri yang telah dilengkapi dengan tempat tidur, meja belajar, kursi dan lemari. Untuk perlengkapan lainnya menyusul seperti buku di perpustakaan dan lain-lain, namun untuk sarana prasarana sudah siap 100%. Untuk sistem belajar tetap sama seperti sekolah pada umumnya, kurikulum yang digunakan tetap kurikulum Kementerian Pendidikan, hanya saja para siswa akan tinggal di asrama. Jadi kalau sore ke malam mereka akan mendapatkan penguatan karakter dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan. Sementara itu untuk mendukung proses pembelajaran, Sentra Bahagia Medan menyiapkan 14 tenaga pengajar termasuk kepala sekolah seperti 3 orang lainnya dari unsur tata usaha, wali asrama, wali asuh, bendahara, sehingga total ada 17 orang tenaga pendidik dan kependidikan. Valeri, demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Edi Sembiring dari Medan, Sumatera Utara atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Dan berikut pemirsa, kami hadirkan tayangan informasi apa sih perbedaan antara sekolah rakyat dengan sekolah biasa selengkapnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.